Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumuazana Ferdawanda dari kelas 3B D3 Teknik Sipil dengan nomor BP 210-21003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cost control. Pada dasarnya, ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu yang pertama, biaya pelaksanaan proyek, yang kedua, waktu penyelesaian proyek, yang ketiga, kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut, sudah ada mempertimbangkan safety. Nah, ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama, adanya dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek. Yang kedua, adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan. Yang ketiga, adanya tindakan yang efektif dan cepat. Selanjutnya, ada definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, biaya tetap atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap fixed cost. Selanjutnya ada itu yang dinamakan dengan konsep break-even point. Break-even point ini adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar. Nah, pada kebanyakan industri lain atau barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi BEP tidak dapat dipastikan karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi dapat digambar secara grafis tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Nah, adapun pertimbangan dalam cost control yang pertama, data masa lalu. Maksudnya di sini adakah penyimpangan atau tidak, kalau ada terjadinya di mana dan seberapa besar. Yang kedua, peluang atas sisa pekerjaan. Nah, maksudnya penyebab yang lain-lain diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama time control, yang kedua quality control, yang ketiga safety control, yang keempat cost control. Selanjutnya, durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awal dengan standar normal. Bila durasi proyek yang dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biayanya juga akan naik, disebabkan oleh biaya tetap pada proyek bertambah. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih.